tahukah Anda bahwa di balik ladang hijau yang subur, tersembunyi potensi bencana besar? Kesalahan dalam menyuburkan tanah, kelalaian kita, bisa membuat lahan subur berubah menjadi gurun tandus, bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Sebuah kisah dari ulama besar, Ibnu Hajjaj, yang hidup berabad-abad lalu, mengajarkan kita pelajaran penting, yaitu penyubur tanah bisa jadi pembawa bencana. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah tersebut, memahami akibatnya, lalu belajar cara memulihkan tanah yang rusak agar menjadi subur kembali. Yuk, kita mulai. Bagian 1, kesalahan fatal petani. Ibnu Hajjaj pernah memperingatkan, kerusakan tanah juga bisa disebabkan oleh kelalaian dan ketidaktahuan para petani sendiri. Mereka keras kepala. Semua yang penting panen melimpah. Dikisahkan di daerah Galia, sekarang kita ibaratkan sebagai wilayah terpencil. Para petani menghancurkan batu dari Gunung Mirat, mengandung fosfor, lalu menaburkannya ke ladang. Berhasil. Tanah jadi subur, gandum tumbuh tinggi, panen raya pun dirayakan. Semua gembira, kekayaan segera di depan mata. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena apa yang awalnya anugerah berubah menjadi kutukan bagi tanah dan masa depan mereka. Tahun demi tahun berlalu, ketika Ibnu Hajjaj kembali ke Galia, ladang yang dulu hijau dan subur kini berubah jadi padang pasir, tanah kehilangan kesuburan, tak mungkin ditanami biji atau sayuran. Dari kisah ini kita belajar, jika salah menyuburkan tanah, akibatnya bukan hanya gagal panen. Tanpa ilmu dan kesabaran, tindakan kita bisa merusak alam secara permanen. Di sini kita tarik pelajaran, jangan hanya mengejar hasil, tapi pikirkan juga dampaknya pada jangka panjang terhadap tanah, lingkungan, dan masa depan generasi. Bagian 2, akibat tanah rusak. Akibatnya jelas. Para petani terdorong pergi, meninggalkan ladang mereka. Tanah itu hanya cocok untuk menanam pohon palem dengan hasil yang lamban dan jauh dari sejahtera. Pohon palem memang bisa tumbuh, tetapi butuh waktu panjang dan usaha ekstra. Justru itu membuat petani sulit bertahan hidup. Semakin lama, semakin sulit menanami tanah rusak. Bahkan tanaman palem pun layu dan gagal panen. Akhirnya, tanah benar-benar mati. Dalam kondisi seperti itu, perbaikan sangat sulit. Butuh puluhan tahun dan energi besar. Tetapi, bukan hal mustahil jika dilakukan dengan kesabaran dan ilmu. Jadi, kalau Anda terjebak dalam kondisi tanah rusak, jangan menyerah. Ada proses yang bisa membalikkan keadaan, meskipun tidak instan. Namun sebelum itu, kita perlu memahami dulu cara memulihkan tanah yang rusak secara praktis. Bagaimana caranya? Yuk, kita bahas berikutnya. Bagian 3, cara memulihkan tanah rusak. Pertama, lakukan pembajakan berat secara bertahap. Ini penting agar tanah terbentuk ulang, sekaligus agar bahan yang masuk bisa menyatu dengan tanah. Jangan menyiksa hewan penarik bajaknya. Kasih kesempatan istirahat dan kondisi kerja yang layak. Pembajakan heavy duty ini jadi modal penting awal. Kedua, siapkan ramuan penyubur alami. Campurkan kotoran keledai atau kuda sebanyak 20 nampan gandum, tanah liat yang sudah dikeringkan dan dihancurkan halus sebanyak 50 nampan gandum. Campur rata. Lalu taburkan langsung ke lahan yang baru dibajak tadi. Agar unsur hara dari kotoran dan tanah liat masuk ke dalam lapisan tanah. Ketiga, pembajakan tahap kedua. Digerakkan menembus lapisan tanah yang telah dipadatkan tadi. Bisa menggunakan cangkul. Kalau tak ada bajak mekanis, jangan terlalu dalam, cukup agar bahan tercampur merata. Pastikan tidak ada gumpalan atau sisa bahan
yang tidak menyatu. Keempat, biarkan lahan tumbuh rumput alami. Saat rumput mencapai ketinggian lutut, pangkas jangan dibakar. Hasil pangkasannya ditinggalkan di lahan sebagai pupuk alami. Kelima, ulangi proses ini sebanyak 15-20 kali. Ya, bukan sekali tapi berulang terus-menerus hingga rumput tumbuh lebat, hijau tua, segar dan tebal. Perulangan itu penting karena proses alami butuh waktu, kotoran, dan rumput yang terus diolah akan membentuk lapisan humus yang baru. Ketika tekstur tanah sudah lembut dan subur, itulah tanda bahwa pemulihan berhasil. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya, penanaman awal yang tepat, supaya kesuburan baru bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Pada tahap ini, lakukan pembajakan ringan. Cukup agar tanah bisa ditanami. Pilih tanaman bantu, seperti kakeng kekongen, kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Tanaman ini membantu memperbaiki unsur hara melalui fiksasi nitrogen. Bagian 4, tanah siap ditanami kembali. Sekarang, tanah Anda sudah subur kembali. Aplikasikan pupuk kandang secara tepat, sesuai kebutuhan jenis tanaman dan kondisi musim. Penanaman berikutnya bisa lebih variatif, sayuran, biji-bijian, tanaman pangan, bahkan komoditas ekonomi. Kesuburan telah dibangun kembali dan keberlanjutan bisa dijaga. Anda kini memiliki lahan yang sehat, siap mendulang hasil yang stabil, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tanah adalah amanah, bukan aset yang bisa kita eksploitasi sesuka hati. Jika kita ceroboh, kita merusak sumber kehidupan sendiri. Tetapi jika kita bersabar, gunakan ilmu, dan menghormati alam, tanah akan menyimpan potensi luar biasa dan memberi hasil berkelanjutan. Jangan biarkan penyubur tanah jadi pembawa bencana. Mari rawat tanah kita, karena tanah yang subur adalah hidup untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.